Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Yasmin Brilian. Aku merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dari Teknik Sipil Arsitektur dengan NIM 400305236300072. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara menghitung RAB. Nah, teman-teman pasti udah gak asing lagi kan dengan apa itu RAB? Nah, RAB sendiri merupakan dokumen yang digunakan untuk menjadi estimasi seberapa besar sih biaya yang diperlukan untuk pembangunan suatu proyek. Seperti itu. Nah, apa aja sih acuan dari RAB tersebut? Yang pertama ada DED atau gambar kerja. Yang kedua itu ada harga satuan dari Cipta Karya. Dan yang ketiga itu ada RKS atau rencana kerja dan syarat. Nah, 3 acuan ini akan digunakan dalam perhitungan RAB yang nantinya kita akan tahu nih berapa besar sih biaya yang diperlukan dalam pembangunan suatu proyek. Nah, tanpa berlama-lama lagi, so keep on watching, bye! Oke, langsung aja ke video pembelajarannya. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu definisi dari RAB. Nah, RAB itu sendiri merupakan estimasi biaya total yang diperlukan dalam pembangunan suatu gedung. Nah, intinya RAB itu merupakan volume dikali harga satuan pekerjaan. Nah, volumenya ini dapat dari mana? Dapat dari gambar kerja. Sedangkan harga satuan itu merupakan hasil analisis dari AHSP itu. Oke, selanjutnya data acuan RAB berasal dari mana aja? Yang pertama ada detail engineering atau gambar kerja, kemudian ada komponen harga satuan yang berasal dari Cipta Karya atau peraturan daerah, terus selanjutnya itu ada spesifikasi teknis atau RKS yang dibuat sebelum suatu proyek dilakukan, seperti itu. RKS ini berfungsi untuk apa? Berfungsi sebagai berisi seluruh spesifikasi yang diinginkan untuk gedung tersebut gitu. Jadi yang ada di RKS ini nantinya akan terbangun atau terrealisasikan dalam suatu bangunan gedung. Oke, gimana sih cara perhitungan RAB? Secara gampangnya, ini ada 8 cara. Yang pertama itu ada perhitungan volume, kemudian kita buat daftar harga upah bahan yang berasal dari peraturan Cipta Karya, kemudian ada analisis harga satuan pekerjaan juga dari Cipta Karya, kemudian ada analisis harga satuan item pekerjaan, terus lanjut lagi ada daftar HSP atau rekapitulasi dari HSP, kemudian ada rekapitulasi upah bahan dan alat, dan selanjutnya ada rekapitulasi TKDN, dan yang terakhir itu ada RAB. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan cara perhitungan pada gedung perpustakaan Institut Teknologi Malang. Oke, sebelum kita lanjut ke perhitungannya, kita akan review dulu 3 dokumen yang akan digunakan untuk perhitungan RAB ini. Dokumen pertama itu ada DD-nya. Nah, DD ini merupakan gambar kerja yang menjadi acuan dalam perhitungan volume. Nah, DD ini mencakup apa aja sih? Bisa kita scroll ya teman-teman. Ini DD itu lengkap banget. Ada struktural, arsitektural, MEP, plumbing, arsitektur. Semuanya itu tercantum di DD ini. Oke, selanjutnya itu ada RKS. Nah, apa sih RKS? RKS merupakan rencana kerja dan syarat, rencana kerja dan syarat, rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Nah, apa sih RKS ini? RKS itu berisi seluruh spesifikasi yang akan ada pada suatu gedung. Jadi, yang tercantum di RKS ini nantinya akan terbangun atau terrealisasikan di gedung yang dibangun itu. Seperti itu teman-teman. Jadi, apapun yang dibangun itu harus sesuai dengan RKS-nya. Seperti itu. Jadi, ini udah ada spesifikasi semuanya, baik dari ukuran keramiknya berapa, terus pakai fondasi apa, seperti itu. Oke, kita next ke dokumen selanjutnya yang diperlukan adalah HSPK atau Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi. Nah, karena proyek gedung perpustakaan ITN Malang ini berada di Kota Malang, makanya di sini aku pakai HSPK 2024 dari bidang Cipta Karya Kota Malang. Nah, peraturan ini terbitkan oleh Dinas PU, jadi teman-teman bisa cari HSPK di kotanya masing-masing sesuai lokasi proyeknya, seperti itu. Oke, lanjut aja ke Excel-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, yang pertama, nama pekerjaan yaitu pembangunan gedung perpustakaan ITN Malang. Ini ada Oke, terus tahun anggarannya ini di 2024, karena tadi kita pakai HSPK-nya itu di 2024. Kemudian ada di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke backup perhitungan volume. Nah, oh ya teman-teman, di sini aku pakai Excel template dari Pak Tri Susanto selaku dosen pengampu dari estimasi biaya ini. Nah, jadi untuk perhitungan volume, tentu saja kita membutuhkan apa? Gambar kerja. Nah, selain gambar kerja, kita juga harus menentukan nih WBS atau uraian pekerjaan yang ada di proyek kita. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan 5 item pekerjaan dari proyek ITN Malang ini. Nah, yang pertama, di sini ada pekerjaan persiapan, maaf ini tidak kebalik, harusnya pekerjaan persiapan. Nah, yang pertama, itu ada pembersihan lahan. Nah, lahan apa saja sih yang perlu kita bersihkan? Nah, ini ada di DD-nya, bisa kita lihat. Nah, kan lokasi gedungnya di sini ya teman-teman. Nih, nah makanya bagaimana sih yang perlu kita bersihin? Tentu saja
bagian yang akan nantinya dibangun. Nah, di sini 40 meter dikali 50 meter. Lalu kita masukkan ke dalam tabel Excel-nya 40, 45. Nah, di sini aku pakai rumus keliling, teman-teman. Oh, maaf, ini harus. Oke, untuk pembersihan lahan ini kita pakai rumusnya harusnya dikali ya, teman-teman, karena dia tuh luas. Nah, yang kita perlukan itu luasnya, karena kita butuh membersihkan seluruhnya, gitu, seluruh lahan ini. Nah, selanjutnya ada pemasangan pagar sementara. Nah, untuk pemasangan pagar sementara ini, karena kan kita membutuhkannya hanya kelilingnya ya, karena pagarnya itu nanti akan dipasang di sekeliling lahan pembangunannya, otomatis kita pakainya keliling. Jadi, di sini kita harusnya 1 meter. Nah, tadi panjang lebarnya itu 50 kali 45. Jadi, kita masukkan rumus keliling, yaitu 2 kali P tambah L. Jadi, hasilnya segini. Selanjutnya ada pemasangan boplank. Nah, pemasangan boplank itu juga keliling ya, teman-teman, karena dia mengelilingi bagian bangunannya. Nah, ini untuk penjelasan penjabarannya. Boplank itu akan dipasang di sekeliling bangunan. Jadi di garis as bangunan dan dilebihin 1 meter dari titik as bangunannya. Jadi, misalkan di sini panjangnya itu 18 meter, berarti nanti kita tambahin 1 meter di kanan dan 1 meter lagi di kirinya. Seperti itu. Begitupun yang panjangnya ini. Oke, kita masukkan lagi ke dalam Excel-nya. Makanya di sini 38,4 ditambah 1 tambah 1. Nah, kelilingnya jadi 120,8. Oke, lanjut lagi ke pekerjaan tanah. Nah, di pekerjaan tanah, di sini menggunakan fondasi batu kali dan fondasi pile cap. Nah, untuk fondasi batu kali ini kita memerlukan galian dari tanah fondasi tersebut. Nah, gimana sih caranya untuk menghitung volume galian batu kalinya? Ini aku akan jelaskan satu contohnya. Oke, galian tanah fondasi batu kali A. Nah, galian fondasi berarti kita hitung nih berapa ketinggian dari fondasi tersebut. Nah, untuk panjangnya itu berarti kita nanti hitung di denahnya. Nah, terus untuk tingginya berarti dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, di galian batu kali fondasi A itu 1,45 meter. Kemudian sisinya itu dari mana 0,8 dari ini 80 cm. Seperti itu. Begitupun pula pada potongan B, C, dan D. Nah, untuk panjangnya sendiri itu didapatkan dari mana? Dari panjang setiap maaf, bukan yang ini, tapi yang yang ini, tapi yang satunya lagi. Nah, kita harus pakai yang ini untuk menghitung nih panjangnya. Jadi, di sini ada keterangan dia fondasi A, B, C, D. Jadi, kita tinggal hitung panjangnya saja. Terus, di sini ketemu galian tanah fondasi A sampai D. Kemudian, kita ketemu nih berapa total galian fondasinya dengan menggunakan summaries. Oke. Next, lanjut ke galian tanah fondasi pelat. Ini juga sama ya, teman-teman. Kita tuh harus gali dulu nih sebesar pile cap-nya. Nah, ini kan segini nih pile cap-nya, teman-teman. Ya kan? Jadi, dia panjang ke bawahnya 1 meter. Terus, dia lebarnya 1,9 dan dia panjangnya 1 meter, maaf, lebarnya 1,9 dan tingginya itu 2 meter. Begitupun perlakuannya sama untuk setiap pile cap yang lain. Ini sebagai contoh aja, teman-teman. Jadi aku mencontohkan di pile cap 2. Oke, selanjutnya ke pekerjaan urugan tanah kembali fondasi batu kali. Ini tuh sama konsepnya seperti galian sebelumnya, cuman kita di sini harus menghitung volume fondasi batu kalinya. Nah, untuk fondasi batu kali sendiri itu bentuknya trapesium. Nah, jadi untuk panjangnya tadi teman-teman udah ngerti ya dari pertambahan seluruh tipenya. Nah, untuk T-nya di sini, T itu merupakan tinggi. Nah, tingginya itu batu kalinya itu 10 dan 60, makanya di sini 70 cm. Kemudian untuk atas bawah ini karena merupakan lebar permukaan trapesium. Terus kita tinggal masukin aja rumus perhitungan trapesium, kemudian dikalikan dengan tingginya. Jadi setengah dikali alas sama A tambah B, kemudian dikali tingginya, dan dikali lagi dengan panjangnya si batu kali tersebut, fondasi batu kali. Nah, setelah ketemu, itu bukan volume urukan. Nah, untuk mencari volume urukan, kita harus mengurangi dari galian dikurangi volume. Tadi kan kita udah menghitung galian ya, teman-teman. Jadi, galian tersebut dikurangi dengan volume yang udah kita hitung barusan. Contohnya ini, jadi galian tanah fondasi batu kali A dikurang volume fondasi batu kali A. Begitupun ke yang lainnya. Jadi, di sini total volume urukan batu kali itu 102 meter kubik. Nah, untuk urukan kembali fondasi pile cap 2 itu juga sama. Kita harus hitung dulu volume pile cap 2. Nah, di sini bisa teman-teman lihat panjangnya 1,9 meter, kemudian lebarnya 1 meter, dan tingginya itu 0,6. 0,6 itu untuk ini ya. Dan selanjutnya untuk bagian tengahnya itu ini lebarnya 0,5 dan panjangnya adalah 1,4 meter. Sehingga dihasilkan segini untuk volumenya. Dan untuk urukannya kita tinggal kurangin saja seperti tadi. Oke, lanjut ke pekerjaan fondasi. Pekerjaan fondasi ini aku contohin untuk pekerjaan urukan pasir. Caranya sama, teman-teman. Nah, di sini yang batu kali karena dia permukaannya persegi, makanya kita di sini sisinya yang ditaruh ya. Jadi untuk rumusnya itu volume ya, teman-teman. Panjang kali lebar, terus tebalnya 0,05 atau 5 cm. Sehingga didapatkan 8. Kemudian urukan pasir juga sama. Nah, setelah kita menghitung perhitungan volume, kita masuk ke DUB. Nah, DUB ini dapat dari mana, teman-teman? Dapat dari HSPK Kota Malang. Di sini, SPK Kota Malang. Nah, item pekerjaan yang kita perlukan itu sudah ada semua harga satuannya dari awal hingga akhir. Jadi ini kita masukkan ke dalam Excel kita semuanya. Dan ini aku udah masukin. Kita langsung lanjut aja ke harga analisis satuan pekerjaan. Oke. Untuk analisa harga satuan pekerjaan, ini kita dapatkan koefisiennya itu dari mana? Sama dari HSPK Kota Malang. Coba contoh ya, pembersihan. Cari di HSPK, daftar pembersihan. Nah, ini yang aku pakai, udah aku tandain pembersihan lapangan dan peralatan, koefisiennya segini, harga satuannya udah tertera, tinggal kita masukkan ke dalam Excel-nya. Begitupun perlakuannya dengan item pekerjaan yang lain. Nah, ini bisa kalian gunakan VLOOKUP ya, teman-teman. Coba aku VLOOKUP biar memudahkan.
lanjut lagi ke analisa harga satuan pekerjaan. Jadi gampangnya dia ANT ini merupakan gabungan nih dari HSP tadi. Dengan HSP ini kan per item pekerjaan. Nah, ini itu rekapitulasinya seperti itu. Ini tinggal VLOOKUP aja, semuanya udah pakai rumus ya teman-teman, kita gampang aja mengerjakannya. Aku kasih contoh satu ya. Ini misalkan kita mau VLOOKUP buat pekerja, ya kan? Terus berarti ini kita hapus contohnya dengan VLOOKUP. Terus apa nih mau kita cari? Pekerja. Terus kita ini, terus kita ke HSP ini kita select, kunci, terus select dulu, terus kita kunci. Nah, kita kan mau cari satuan ya, kita hitung dari tanda ini berapa. 1, 2, 3, 4, 4 false atau exact match. Oke, jadi ini rumusnya udah, tinggal kita drag ke bawah seperti itu. Nah, ini udah selesai semua. Nah, hasil ini harus sesuai dengan RUBA yang nantinya kita kerjakan di slide selanjutnya, di sheet selanjutnya. Oke, selanjutnya ada daftar analisa harga satuan pekerjaan. Nah, daftar harga analisa satuan pekerjaan ini dapat dari seperti rekapan dari HSP. Jadi kita hanya mencantumkan judulnya, kodenya, satuan, dan harga satuan. Ini juga tinggal VLOOKUP ya teman-teman. Ini aku udah masukin VLOOKUP semua. Ini. Oke, kita lanjut ke RUBA. Nah, ini RUBA. Oke, RUBA itu ibaratnya tuh, tadi kita udah buat nih harga satuannya teman-teman. Maaf, diubah. Nah, RUBA ini itu rekapan dari upah, bahan, dan alat. Nah, tadi kan kalau ini cuman harga satuan. Nah, kalau ini itu udah dikaliin dengan volume yang dibutuhkan dalam proyek kita gitu. Nah, gimana sih cara pengerjaannya? Ini aku kasih contoh satu. Misalkan di pekerja. Nah, kita kan membutuhkan pekerja banyak ya teman-teman. Ada di pembersihan lahan, hampir semua item pekerjaan itu membutuhkan pekerja. Nah, kalau kita satu-satu itu kan lama ya. Makanya kita pakai rumus. Sini aku pakai rumus sum if. Oke. Caranya, ini aku coba hapus dulu ya. Sum if. Nah, sum if itu kita untuk mencari jumlah sesuai yang kita mau gitu. Nah, yang pertama kita select dulu data yang mau kita ambil. Nah, data yang mau aku ambil kan dari sini ya teman-teman, dari ANT ini. Aku ambil dari sini nih. Sini drag sampai bawah. Terus kita tekan F4. Terus kita pilih kriteria yang kita mau. Nah, kriteria yang aku mau ini pekerja, terus titik koma, terus kita cari apa yang mau kita hitung keseluruhannya. Nah, yang mau kita hitung keseluruhan itu dari volumenya ya. Berarti kita select di sini sampai ujung. Terus tekan F4. Terus set, udah ketemu. Ini volume teoritis udah, langsung harga satuan juga VLOOKUP dari itemnya. Jumlah harganya tinggal dikalikan. Seperti itu teman-teman, tinggal kita drag ke bawah dan ketemu hasilnya 388 juta. Nah, hasil ini itu harus sesuai dengan hasil ANT teman-teman. Sini kan 388, 488, 70, 43. Nah, kita lihat di sheet ANT-nya. Salah. Nah, kita lihat ya teman-teman, 388, 488, 4743. Kita lihat di sini, ini udah aku linkin dan hasilnya itu sama. Kalau kita kurangin selisihnya itu 0, makanya ini dia udah sesuai. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke TKDN. Apa itu TKDN? Nah, TKDN ini itu tingkat komponen dalam negeri. Dimana kita tahu proyek kita ini menggunakan berapa persen sih dari penggunaan bahan lokal gitu, apakah lebih banyak menggunakan komponen luar negeri seperti itu. Nah, di sini contohnya ya, pekerja otomatis WNI, makanya di sini nilai TKDN-nya 100%. Nah, contohnya semen, Portland Semen. Nah, di sini di spesifikasi proyek aku menggunakan PT Semen Gresik. Makanya TKDN-nya itu 86. Dapat dari mana? Nah, di sertifikat TKDN ini ada nilai TKDN itu. Kita masukin. Kemudian ini juga kita dapetin dari sheet sebelumnya, tinggal di link. Nah, jumlah harga juga dari sheet sebelumnya sudah ada. Nah, komponen TKDN tinggal kita kalikan jumlah harga dikali nilai TKDN. Begitupun yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk komponen luar negerinya itu tinggal kita kurangin dari jumlah harga dikurang komponen dalam negeri. Nah, terus gimana sih cara kita cari persentasenya? Nah, jadi untuk cari persentasenya, nilai proyek TKDN dibagi harga seluruhnya, terus abis itu dikali 100%. Seperti ini. Nah, jadi di sini keterangannya 97% untuk komponen dalam negeri atau TKDN ya, dan komponen luar negerinya 3%. Setelah itu, kita masuk ke RAB. Nah, jadi ini juga cara pengerjaannya gampang ya teman-teman, kita VLOOKUP aja. Caranya itu ini B14 itu yang kita cari, terus kita ambil dari sheet ANT. Ini, terus kita sheet ANT tadi kita select. Nah, tadi kan kita pilihnya dari nomor ya teman-teman, berarti kita hitungnya tuh dari nomor sini ke bagian yang mau kita cari. Contohnya, ini uraian pekerjaan, berarti dia ke 1, 2, 3, berarti dia ketiga. Makanya di sini dia kolom ketiga seperti itu. Ini tinggal kita drag ke bawah. Seperti itu. Terus spesifikasi ini kita isi sesuai dengan RKS yang sudah dibuat sebelum pembangunan proyek. Nah, kode analisa ini kita dapatkan dari HSP tadi, HSPK, itu ada kode analisa setiap pekerjaan. Volume dari VLOOKUP, kolom kita yang pertama, ini juga sama. Cuman dia kolomnya kolom ke-9. Kenapa? Karena ini tuh kolom ke-9. Maaf, kita pakai ANT, kolom ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Terus untuk harga satuan pekerjaan juga sama, kita berarti pakainya dari ini DA, kemudian harga satuan. Kita tinggal VLOOKUP aja. Kemudian seperti intinya RAB itu merupakan volume dikali harga satuan pekerjaan. Seperti ini, volume dikali harga satuan. Lalu kita masukkan rumusnya ulang kita ya. Ini berarti, nah kita ke bawah, itu pun sampai bawah. Nah, ketemu nih item pekerjaannya segini teman-teman. Jadi seperti itu untuk perhitungan rancangan anggaran biaya. Nah, perhitungan ini berlaku untuk seluruh item pekerjaan di proyek. Jadi semuanya itu konsepnya itu sama, volume dikali satuan pekerjaan. Nah, mungkin sekian untuk sekian video pembelajaran dari aku. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Terima kasih. Sekian video pembelajaran yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan komen down below. See you!